Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Yunita Rizky Nusantoko dari Angkatan Hari Jenjang 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang magang saya. Jadi magang saya ini di perusahaan yang namanya Senopati. Jadi Senopati itu perusahaan rintisan yang dari tahun 2020, yaitu software house. Seiring dengan impian para founder untuk membangun sebuah perusahaan berbasis teknologi guna untuk memberikan solusi terhadap masalah digital. Bentuk dengan harapan dapat memberikan warna terhadap perkembangan teknologi khususnya di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi ini perusahaannya ini membuat beberapa produk dan aplikasi dari request klien. Jadi ini namanya ini sudah PT Sinar Persada Teknologi. Kemudian alamat perusahaannya di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan 11 nomor 4 Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60292. Untuk kontaknya bisa dilihat di layar tersebut. Ini visi misinya, ini percaya bahwa potensi baru di bidang teknologi akan selalu menjadi ruang terbuka untuk solusi kami. Dengan semangat belajar yang kami miliki, kami berusaha untuk mengidentifikasi potensi tersebut dan berubahnya menjadi solusi nyata sebagai produk dan bermanfaat. Misinya mengidentifikasi pasar dan memberikan solusi teknologi yang tepat, menjadikan teknologi ini semakin dekat dengan semua elemen masyarakat. Ini struktur organisasi perusahaannya. Jadi di sini ada pertama ini dari komisaris. Jadi komisaris ini Pak Roskar, kemudian pada Pak Teni Rifai, komisaris juga Pak Rosihan. Dan ada satu lagi namanya Nyarone Kopi. Dan di bawahnya lagi ada direktur yaitu Pak Khalid Amrillah sebagai pembimbing industri saya. Kemudian ada Khairul Anam sebagai wakil direktur. Kemudian ada lagi di bawahnya namanya Pak Arik Dwito itu sebagai product manager. Jadi ini saya setiap hari ini itu sering berkontak dengan Pak Khalid Amrillah, Pak Khairul Anam dan Pak Arik Dwito ini. Jadi untuk mulai mengusahakan project, diskusi, bahas meeting itu sama Pak itu juga. Kemudian di sini yang ada 6 ini karyawannya yaitu Nisatul Firdaus, kemudian Anissa Kamila sebagai QA, kemudian Wahinur Salam ini sebagai web developer, dan Agung Wahyu Gunawan ini sebagai web developer, ada Henry Dwi Nurmansyah ini sebagai web developer, dan ini saya Yularta Rizky Nusanoko sebagai Flutter developer atau pengembang mobile. Ini timelinenya, jadi dari 30 Agustus sampai 30 Desember dibagi menjadi beberapa ini. 30 Agustus sampai 8 September ini pengenalan lingkungan kantor, profilnya, produknya apa aja, lalu pengarahan magang dan trainingnya. Selanjutnya tanggal 11 September sampai 7 September itu mulai pengerjaan proyek. Jadi ini proyeknya banyak, tidak hanya yang sebatas yang saya buat laporan itu, yang namanya Jetur. Jadi ada beberapa proyek lain yang juga terpublish di Play Store. Kemudian di 28 September ini ada libur Maulid, libur ya. Selanjutnya 29 sampai 22 itu pengerjaan lagi, dan seterusnya. Di terakhir ini 30 Desember itu revisi perbaikan proyek sama penyerahan sertifikat. Ini ada faktor pendukungnya. Yang pertama adalah ruang kerjanya itu sangat nyaman, fasilitasnya sudah ber-AC, wifi-nya kencang dan lumayan lancar. Lalu ada bimbing magang dari senior sih. Ini kayak senior saya yang masih tahu cara kerja dengan baik dan cepat di mobile itu gimana. Lalu ada fasilitas yang mendukung seperti dapur, makan siang, juga kamar mandinya ada banyak, mendukung kondisi kesehatan karyawan dan juga ada catering tiap siang itu, jadi nutrisinya tercukupi, jadi nggak gampang sakit. Dan kemudian ada faktor penghambat selama melaksanakan kegiatan magang itu, faktor penghambatnya ada kadang-kadang ini ada maintenance rutin sini dari pihak provider internet, jadi sempat apa harus pakai paketan, jadi agak menguras dana juga.
sama tenaga. Kemudian listriknya pernah padam, ya lebih sering sih. Durasinya juga lama, jadi mengurangi produktivitas kerja itu. Hasilnya setelah 4 bulan magang ini skill coding mobile saya ini meningkat, ya bisa dikatakan sampai level intermediate. Kemudian saya tahu cara struktur proyek yang baik itu kayak gimana, cara penulisan yang clean itu gimana. Kemudian ada pengalaman berkoordinasi dengan tim yang beda divisi seperti bagian developer, front end developer, UI UX designer, dan atasan. Lalu yang terakhir ini paling penting, tahu caranya publish aplikasi ke Play Store dan App Store. Selanjutnya akan saya jelaskan di bagian wireframe. Nah, ini di bagian wireframe-nya. Ini wireframe-nya dari Pak Khalid Amrila. Ini dari direktur langsung, juga dari klien. Diskusi dengan klien. Diskusinya biasanya seperti ini. Jadi ini ada tampilan home, yang dimana itu ada saldo komisi, menampilkan profile. Profile ini kalau diklik ini nanti ke profile, terus ada menu tarik komisi, tambah subagen, tambah jamaah. Ini yang di wireframe ini untuk role agen sih. Jadi aplikasi catur ini dia ada 2 role, yaitu agen sama subagen. Kalau bedanya itu cuma di kalau agen itu punya atau membawahi beberapa subagen, dan dua-duanya itu bisa tambah jamaah juga tarik komisi. Bedanya ini di menu ini ada 3 menu, lalu ini 2. Dan kalau subagen itu tidak bisa menambah subagen karena dia hierarkinya paling bawah. Saya lanjutkan di ini. Di selain yang menu 3 ini ada menu utama seperti paket umroh, paket haji, daftar jamaah, daftar subagen. Lalu ada list-list jamaah terbaru yang sudah ditambahkan. Di bawah ini ada menu untuk ke home, jamaah, subagen, notifikasi, dan profile. Lanjut ke subagen, ini sama tampilannya list ini seperti yang di home ini. Bedanya ini cuma nampilin subagen mulai dari nomornya, nama, jumlah jamaahnya, sama komisi yang didapat. Kemudian kalau diklik salah satu ini akan menuju ke detail ini. Jadi ini detailnya subagen, bukti danu. Jadi tampilkan info email, telepon, lokasi. Ini buat redirect ke WA atau telepon. Ada statistiknya. Ini ada tombol untuk perolehan komisi ke sama daftar jamaah. Dan ini daftar jamaah bagi danu ini dia sebagian punya jamaah. Nah ini Sulaijo sampai Tika Ratnawati ini. Nah, kalau kita klik detailnya kayak gini. Ada virtual account-nya, nomor rekeningnya, tabungannya berapa ini, lalu paketnya dia pilih paket umroh yang mana. Ini ada tombol juga dokumen, letter of booking confirmation, sama daftar rombongan. Daftar rombongan itu dia kalau jamaahnya eh, dalam bentuk rombongan begitu, jadi diwakili gitu. Jadi dia jamaah ini sebagai leader, kemudian punya rombongan. Ini ada riwayat tabungan juga. Ini dia masuk berapa, 1 juta, terus ini 2.500.000, ada 5 juta. Kalau diklik ini akuntansinya, ada buktinya. Dan di sini ada komisi agen. Di sini ada ditampilkan riwayatnya, masuk berapa, yang keluar berapa, transaksinya apa. Kalau diklik tarik komisi itu dia ke menu tarik komisi. Ini mau berapa jumlahnya yang ingin ditarik. Ini dari riwayatnya ya sesuai, berarti yang berapa yang ditarik itu ada tanggalnya, tanggal berapa. Detailnya ini. Selanjutnya ini ada paket umroh. Jadi ini bisa pilih paket, jenis-jenisnya paket reguler, promo, lalu kota keberangkatannya pilih mana, bulannya juga ini bisa difilter. Dan kalau diklik salah satu maka tampil detail paket seperti ini. Ini ada gambarnya, namanya.
fasilitasnya apa aja hotelnya, ini agenda perjalanan juga ada brosurnya. Nah, ini udah pilih paket buat apa? Kalau mau pilih paket gitu. Pilih paketnya apa, lalu tanggalnya berapa. Di sini juga bisa tambah jamaah, jadi formnya seperti ini. Dia pilih tabungan individu atau keluarga, lalu data jamaahnya bisa tambah. Ini yang dijadikan leader siapa ini kalau khusus bentuk rombongannya. Terus ada ringkasannya ini kalau sudah semua, diklik selanjutnya nanti akan ke ringkasan ini untuk konfirmasi. Kalau diklik ya, maka dia sudah berhasil nambahin jamaah dengan tabungannya itu. Ini ringkasannya ini. Ini beda tampilannya. Kalau individu tampilannya seperti ini. Ya nggak ada data virtual account kalau jamaah sama yang keluarga keluarga kelompok kayak gini ada virtual account masing-masing. Ini formnya kalau ingin nambah sub agen dari nick NIK, nama lengkap, nama ibu kandung sampai upload pas foto, foto KTP sama bukti pembayarannya. Konfirmasi juga ini kalau ya juga sudah dikirim ke database. Ini juga sama, ini khusus untuk tambah jamaah. Jadi data jamaah tambahnya apa aja, formnya ya kurang lebih sama sih. Oke, itu saja untuk wireframe-nya. Sekarang saya lanjut untuk di UI-nya. Jadi ini UI yang sudah dibuat sama bagian desainer. Jadi ini ada halaman login, harus menginputkan email sama kata sandi, lalu ada splash screen-nya. Jadi setiap mau masuk aplikasi itu tampilannya seperti ini. Dan di sini kalau sudah selesai login nanti masuk ke home. Ini sama sesuai wireframe tadi. Ini versi yang matangnya. Tambah paket umroh, paket haji, tambah jamaah, tarik komisi, tambah sebagian, tambah jamaah. Juga ada list jamaah barunya. Kemudian ada sub agen dan detailnya ini. Lalu ada daftar jamaahnya sama detail jamaah, daftar sama rombongannya. Lalu ada yang halaman profile ini, dia bisa edit profile. Cuma yang dari Pak Khalid Amrila terbaru ini requestnya katanya edit profile ini disable. Jadi mencegah ganti-ganti data itu. Nanti bingung di transaksinya. Ini di notifikasi, tampilannya seperti ini. Jadi menerima kalau tambah jamaah berhasil, penarikannya berhasil, dan sebagainya. Di komisi agen, sama kayak wireframe tadi. Ini juga paketnya, ada gambar Ka'bah, lalu hotelnya, fasilitasnya ini, agenda perjalanan. Kalau ada pilih paket, ini dibuat pilih paket tadi sebelum tambah jamaah, lalu kemudian ke ringkasan dan konfirmasi. Kalau sudah ya ringkasannya seperti ini, ada sesuai jenis tabungannya. Kalau keluarga seperti ini, ada data virtual account, ini bank-banknya muncul. Lalu kalau detail notifikasi, tampilannya seperti ini. Kalau diklik salah satu di bagian ini tadi. Saya lanjut ke bagian codingnya. Jadi di sini bagian codingnya lumayan banyak. Dari strukturnya ini saya kelompokkan ke modul, ada modul agen, out, home, jamaah, komisi, notifikasi, paket, profil, region, dan sebagainya. Di awal masuk itu dia masuk ke splash view ini. Ya mau kalau dia sudah login masuk ke home, kalau belum masuk ke login. Ini codingan dari home-nya.
Ya, jadi seperti ini codingan saya. Saya menerapkan state management provider. Jadi untuk memisahkan UI dengan provider atau controllernya. UI sama logic dipisah. Biar nanti tidak campur aduk. Jadi seperti ini ada jamaah model, get booking model. Ini buat nampung data-data yang dikonsum dari API. Kemudian ada providernya. Ini saya contohkan khusus yang jamaah. Jadi jamaah provider ini dia apa? Get data dari API seperti ini. Kalau responnya berhasil, dia dimasukkan ke model itu, kemudian dikonsum di detail jamaah view di sini. Dan selanjutnya saya tunjukkan di apps-nya. Jadi ini
Jadi ini di penampilan room sini bisa tarik komisi sama sebagian nama jamaah, paket umroh, paket haji dan sebagainya. Kemudian saya coba sama jemaah.
Di komisi penarikan ada yang masuk, riwayat masih kosong. Ada notif, ini masuk ke detail notifnya seperti ini. Masuk ke profil, seperti ini tampilannya. Oke, sekian dari eh, hasil magang saya dari awal organisasi perusahaan lalu sampai UI wireframe apps-nya. Sekian, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.